Jumpa lagi di Arduino TV, jumpa lagi di rekomendasi smartphone akhir tahun 2025. Dan kali ini untuk kategori 2-3 juta rupiah. Oke, kita masuk dalam kategori yang sudah mulai seru nih, 2-3 juta rupiah. Tapi sebelum mulai, Disclaimer dulu. ya 2-3 juta rupiah. Kalau dulu ini hitungannya apa ya? Mid end, low end, Low end, mid to low, entry mid. entry mid gitu. Apalah banyak terserah lah deh. istilahnya lah ya. Apalah terserah. Kalau buat Indonesia mungkin ini hitungannya mid end terjangkau. Mid end terjangkau. Ya, mid end terjangkau. Kalau lihat dari spesifikasinya juga begitu kayaknya ya. Iya. Dan serunya ini di 2 tahun terakhir tuh standar speknya udah naik banget. Udah naik banget. Di 2-3 juta rupiah itu udah naik banget standarnya. Jadi Oke, di sini harapan kita apa tuh? Kita cuma maksudnya kita di sini nggak cuma bisa dapetin yang kenceng, tapi udah bisa dapetin yang lengkap BTW. Nah, Makanya nih lumayan seru nih 2-3. Harapannya yang Yap. pertama, performa memadai paling nggak 2-3 tahun ke depan. oke. Setidaknya level performanya minimum Helio G99. Berarti Itu- masih bisa main game sampai 2 tahun ke depan. Ya, Oke. Helio G99 tuh minimum ya 100-200 itu sama lah. Hmm, Atau ya kalau sampai ada di bawah itu harus punya kelebihan yang sangat spesial. Oke. RAM 6GB ke atas, storage minimal 128, sebisa mungkin UFS, layar di atas 60 Hz, IPS di sini kita masih bisa terima lah di sini. IPS masih oke lah. Masih oke lah. Belum wajib AMOLED di sini Iya, walaupun iya. udah ada. IPS bagus juga ada, cuma harganya nggak mungkin segini. Ya. Di sini kita udah bisa request kamera yang memadai untuk foto dan video. Harus. Kalau di bawah 2 kan Ya. kita bilang Ya udahlah, basic aja. basic aja. Iya. Ini udah bisa kita request yang bagusan dikit. Terus juga sebisa mungkin 5G. Kalau 4G masih bisa diterima kalau memang menarik. Oke. Oh iya, kalau memang kalian tertarik dengan produknya harusnya tinggal cek di bawah layar ini ya. Ada linknya. Udah Iya, kita ada sediain linknya lah. Oke. Yep. Kita mulai dari harga terendah apa tertinggi? Kita urutkan dari harga terendah ke tertinggi. Oh, oke. Sip. Mulai dari Yang pertama ada Samsung Galaxy. Samsung. Iya. Samsung Galaxy A07. Masuk ini Samsung. Yes. Oke. Ini masuk lagi ke nominasi 2 juta ke atas. 8256. Tapi yang 825. Ya. Kita dapat di harga 2,2 juta. Oke. Ini Lumayan. speknya juga lumayan. Layarnya PLS 6,7 inci, SD plus 90 Hz. Ini masih oke. Oke. SoC-nya sesuai standar kita Helio G99. Standar. Yoi, Oke. baterai 5000 mAh, charging 25 watt, kamera 50 megapiksel, selfie 8. Dan ini ada chargernya. Oh iya, ada chargernya. Ada chargernya. kalau Walaupun ini. di luar box ya. Di luar ya nggak apa-apa, yang penting dapet. Yang penting dapat. Rating IP54 masih ada di sini. Masih oke lah. 4 tuh kalau belakangnya 4 berarti masih bisa kena hujan lah. Yes. Yang Ini seperti ini apa? layarnya masih SD plus. Ya oke. Di kelas harga segini kita udah mau bisa ngarepnya Full HD sebetulnya. Tapi berhubung ada kelebihan spesialnya, jadi masih bisa masuk dia. Oke, spesial. Oke. Ya, belum ada NFC. Ya ini sih makanya gue juga bingung. Ini belum ada NFC tapi kita masukin ya. Ya Harus karena ada satu yang spesial banget spesial banget gitu ya. loh. Terus. Belum ada hardware gyro. Tuh kan belum ada hardware gyro lagi kan? Iya, Nah. videonya jadi belum stabil juga. Ya. Kelebihan yang sulit dilawan adalah fitur One UI-nya lengkap dengan update 6 kali versi Android. Gini ya, ini bukan update 6 kalinya yang bikin kita pilih, tapi lebih ke arah fitur One UI-nya yang lengkap ini. Yes. Ini sebetulnya sih yang bikin menarik karena fitur One UI kalau dibahas ya Ya. kepanjangan. Itu sebabnya kenapa kita nggak pernah bahas One UI. Kepanjangan. Terlalu rumit, terlalu panjang. Ya pokoknya kalau menurut kita sih emang lumayan bagus lah One UI. Bukan lumayan lagi, bagus banget. Kalian yang nonton kalian ceritain lah di komen. Yang udah pakai ya. Yang udah pakai. Yang udah pakai. Jangan yang belum pakai. Apa yang kalian suka dari One UI gitu. Nah, itu. Terus storage pakai UFS. Ya haruslah G99. Layar 90 Hz adaptif. Ada dual mic, fingerprint scanner, audio jack dan IP54. Dual mic tuh terkesan biasa aja. Ya, Tapi kalau di Samsung jadi nggak biasa aja. karena ini kan kita udah tes juga ya. Iya. Ada video review. Ada hasil pengujiannya. Ada hasil pengujiannya. Suaranya bisa dengerin dari situ juga ada gitu kan. IP rating udah ada IP54 juga Yes. di situ. Sebetulnya yang menarik lagi ini banyak yang bilang katanya ini paling cocok kalau mau dikasih ke orang yang sudah tua, sudah lebih tua. Oh, gitu. Yang setuju. nggak gitu paham gitu kan. Again One UI-nya ini memudahkan sekali untuk pemahaman pakainya segala macam. Dan dia punya auto blocker gitu. Ini kata iya cuma software, iya tapi ada di sini gitu. Jadi kalau kalian terkirim APK nggak bakal bisa kebuka aja gitu. Iya. Ada peringatan aja terus gitu.
ada rasa tenang ketika ngasih ini ke orang tua. Nah, iya itu dia. Terutama kalau kalian sendiri juga pakai Android, apalagi kalau pakai Samsung juga, jadi sama. Jadi kalau orang tuanya nanya gitu kan, ini kenapa ya begini gitu, tahu jawabannya. Itu tinggal pencet ini, nah, bisa. Itu salah satu kelebihan yang mungkin membuat ini masih cocok masuk di sini tuh. Ya. Jangan meremehkan software lah. Oh, itu mahal Pak. Software itu mahal sekali. Betul. Lanjut, ada apa lagi kita sekarang? Dari Transsion Group, ini ada Infinix Hot 60 Pro. Ini sempat masuk di kemarin ya, di bawah 2 juta juga ya. Itu yang 128-nya. Gitu. 128, tapi itu masuk dalam ini ya, honorable mention. Ya. Karena harganya Fluktuatif banget dan berhubung lumayan beda tipis sebetulnya kok dengan yang 256. Iya. Saran kami langsung 825. Cuma harganya memang ya ini di atas 2 juta ya, di 2, berapa? 2,2 jutaan kita dapat. 2,2 juta. Oke. Yang spesial dari ini, spesifikasi ini sih layarnya AMOLED 6,78 inci, Full HD Plus 144 Hz. Oke. Walaupun ya nggak semua app bisa 144 Hz, tapi ya lumayan lah ya. Ya, oke. Helio G200. Ya mirip-mirip lah. Mirip-mirip lah sama G9. Iya, okay. Baterainya 5160 mAh, charging 45, kamera utama 50, selfie 13 megapiksel, rating IP64. Oke. Karena ini udah kita review, ini kita bisa bilang ada beberapa SKB di kameranya atau syarat dan ketentuan berlaku. Detailnya kalian cek aja di review. Tapi yang gue suka banget, ini enteng banget. Yes. Enteng banget, 170-an gram. Ya. Jadi sekarang memang tidak ada yang ngejar lagi untuk bikin HP layar kecil untuk harga yang mid range ke bawah, nggak ada, karena permintaannya adalah layarnya harus besar. Karena mau dipakai buat macam-macam, terutama buat nonton gitu kan, buat main game gitu ya. Cuman yang menyebalkan dari layar besar itu adalah biasanya berat, ya kan. Nah ini bisa 5.000-an mAh tapi 170 ya, 170-an gram. 170-an gram. Ini enteng, enak buat dibawa. Luar biasa lah. Enteng, tipis juga. Untuk harganya sih luar biasa. Ini luar biasa sih. Nggak mesti spending 10 juta ke atas ya untuk nggak usah spending 14-an juta, nggak usah. Itu bodinya luar biasa tipis, layarnya AMOLED 144 Hz, punya in-display fingerprint scanner, stereo speaker, infrared blaster, NFC dan charging 45 watt. Sudahlah. Wah, masih mesti diteruskan ini listnya. Pilihannya solid banget lah ini. Terlalu mudah. Tapi ingat, ini masih 4G. Ya, masih 4G. Ini masih 4G. Terus juga mungkin kalian ada yang nyinyir kan softwarenya gimana nih Infinix Transsion Group. Udah bagus. Mereka sudah mengarahkan resource-nya ke software. Sudah bagus banget. Fitur AI ada juga dong. Iya, AI juga udah ada di sini. Dan dia nggak ada kasta-kastaan ya. Nah itu. Iya kan, nggak ada kasta-kastaan. Nggak ada kalau misalnya harga segini dikasih fitur AI, kalau yang harga segini nggak dikasih, dikurangin fitur AI-nya, nggak kayak begitu. Nggak gitu pelit fitur lah, mantap. Ya, Transsion Group, sip. Kemudian ada iQOO Z9X. Sudahlah nih. Ini easy sih. Ini easy banget. Ini bukan barang baru banget sih. Ini kita nemu ini barang tahun lalu gue nih kalau nggak salah ya. Ini barang tahun lalu yang sudah turun harga dan jadi menarik banget. Ini kita nemu 8128 di 2,4 jutaan, 8256 di 2,6 jutaan. Ya. Layarnya IPS 6,72 inci, Full HD Plus 120 Hz, Snapdragon 6 Gen 1. Snapdragon. Ya. Terus juga baterai. Performance levelnya mirip-mirip kayak G99 juga ya. Iya, lebih kencang dikit lah. Lebih kencang dikit ya. Baterai 6.000. Baterai 6.000. Charging di 44. Oke. Kamera utama 50 megapiksel, selfie 8 megapiksel, IP rating IP64. Wah, IP64. Hal yang perlu perhatikan ya single kamera plus bonus, tapi di kelas harga 2 jutaan masih wajar. Ya, belum banyak juga bisa ultra wide. Iya. Berhubung kita udah review HP-nya, kita menemukan masalah spesifik. Nih saya ngetes ya. Kita menemukan masalah spesifik di kamera utamanya. Kalau saya ngetes pasti ketemu masalah spesifik. Jadi ketika lagi merekam video di situasi tertentu bisa nge-freeze videonya. Tapi itu saat kita lagi nguji di panas waktu-waktu itu. Ya pada saat itu makin lama seiring dengan update dia makin diperbaiki. Tapi poinnya yang kita temukan adalah kalau kita set di 4K ya kan, kondisi udaranya panas, terus kita ngarahin ke muka. Iya. Jadi ada auto detect untuk face-nya. Nah itu kadang-kadang suka bermasalah, suka nge-freeze. Tapi semoga di update terbaru udah beres lah. Tapi nge-freeze itu cuma nge-freeze rekamannya loh, bukan HP-nya nge-freeze. Yeah. Rekamannya yang terganggu gitu. Kalau panas doang dan 4K doang ya. Nggak usah 4K lah, habis storage-nya. Terus juga karena ini barang tahun lalu, OS-nya start dari Android 14. Iya, jadi update-nya juga start dari 14. Yes. Gitu. Tapi kelebihannya ya performanya udah oke ini. 6 Gen 1 ya kan. Baterai iQOO kan terkenal dengan baterainya. Dan memang dari pengujian kita juga daya tahan baterainya bagus. Keluarga Vivo itu mah luar biasa ya. Iya baterainya. Body tipis walaupun baterai besar. Stereo speaker, NFC, multifunction ada. Udah 5G. Udah 5G karena 6 Gen 1. Yes. Udah 5G, IP64. Yes. Ya.
Itu udah solid sih. Ya. Lumayan solid. Pilihannya solid. Next ada apa? Dari Transsion lagi ada Infinix Note 50X 5G. Ini keren sih. Kita sempat bikin video pendeknya doang nih, nggak sempat di review nih. Ya, cuman ini menarik, ini keren sih. Menarik banget. Ini keren loh. Kita dapat 8256 di harga 2,4 jutaan. Kita lihat layarnya dulu deh. IPS 6,67 inci, SD plus 120 Hz. Terkesan mungkin ya kok 2 jutaan udah SD, masih ada SD plus, tapi kita lihat kelebihan berikutnya. SoC-nya Dimensity 7300. Bukan 6300, ini udah beda level performance-nya ya. 2,4 juta. Ini kalau pakai termsnya Genshin Impact, ini sudah bukan lowest 60 fps. Highest. Ini udah highest 60 fps, sudah bisa jalan ini. Yes. Baterai 5200, charging 45 watt, kamera 50 megapiksel, selfie 8, oke lah ya. IP rating juga masih ada IP64. Ini cuman mungkin layarnya tadi ya. Masih SD plus. Sama kameranya single kamera. Bonus. Nah ini performanya udah ngebut sih. Ngebut banget. Paling ini. kenceng di kelas harga 7300 sih udah kenceng ini. Kalau nyari kencang-kencangan sih ini sih sebetulnya. Udah 5G jelas. Yes. Stereo speaker. IP64. IP64. Yang nyari performance buat gaming doang ya. Wah, ya, ini buat gaming oke nih. Pilihan mudah lah ini. Oke. Next ada apa? Ini ada Poco M7 Pro 5G di 8256 kita dapat 2,5 jutaan. 2,5 jutaan ya. Ya, ini layarnya AMOLED. Menarik nih. Cakep. 6,67 inci Full HD plus 120 Hz. SoC Dimensity 7025 Ultra. G99 lagi. Sekelas itu sih memang. Sekelas itu. Kurang lebih lah performanya kurang lebih sekitar segitu. Walaupun sama-sama 7 tapi jangan dibandingin sama 7300 beda, ya. beda. Itu beda banget. Beda. Yang jelas 5G lah kalau udah Dimensity. Yes. Ya kan? Baterai 5110, charging 45, kamera utama 50 megapiksel. Tapi satu aja ya? Satu aja. Selfie 20 megapiksel. IP rating? IP64. IP64. Nah ini nih, hari perlu perhatikannya walaupun keluaran 2025 ya, itu Androidnya dari Android 14, agak ketinggalan ya. Terus juga ya paling enggak setidaknya masih ada update-nya lah. Ya. Terus juga namanya. Masih ada iklannya nggak? Iyalah. Kelas harga segini, keluarga Xiaomi, Poco, expect masih ada iklannya. Karena dari awalnya memang begitu, memang begitu. Redmi dan Poco, Xiaomi nggak ada. Oh iya, iya kan? Nah, maaf. Redmi dan Poco itu ada. Terus juga apa namanya, setup kamera masih single kamera plus bonus. Ini masuk karena performanya masih lumayan oke di kelas harganya. Layarnya oke. Layarnya bagus. Terus juga udah 5G, sensor lengkap, stereo speaker, infrared blaster dan NFC. Ini ada infrared blasternya. Ya. Cukup budgetnya. Masih kebagian yang ini. Masih kebagian. Next. Wah ini bom sih ini. Ini bom sih emang. Iya, lumayan oke nih. Kita bisa lihat di sini Transsion Group lumayan mendominasi ya. Di 2-3 ya. 2-3. Ini adalah Tecno Camon 40 5G. No yang non Pro ya, bukan yang Pro ini. Tecno 5G, Camon 4G. Ya, 4G. 4G. Karena G100. Iya, G100 soalnya. Ya. Tecno Camon 40 4G. Kita dapat 8128 di 2,6 jutaan. 8256 di 2,8 jutaan. Ini layarnya AMOLED 6,78 inci, Full HD plus 120 Hz. Iya. SoC Helio G100 sesuai standar yang kita harapkan. Itu baterainya 5200 mAh, charging 45. Nah, kameranya nih yang spesial. Nah, ini kamera utamanya 50 megapiksel, pakai sensor Lithium yang seperti handphone ya itulah. Wah. Seperti HP lipat yang itu tuh. Dan masih ada bahkan ada ultrawide. 8 megapiksel. Walaupun dia pakai OmniVision ya. Seingat gue OmniVision. Sama seperti HP lipat yang satu itu. Yang spesialnya lagi ultrawide-nya, autofocus. Nah, itu. Siapa lagi yang bisa? Gila. Nah, untuk harga segini ya. Itu sulit loh. Ultrawide autofocus tuh berarti bisa makro biasanya. Yes. Terus selfie 32 megapiksel. IP rating IP66. Iya. 66 baru disemprot tapi nggak boleh suhu tinggi. Yes. Ya kan? Jadi kesemprot ya air siraman lah. Buat nyiram kebun kesemprot nggak apa-apa gitu. Ya. Hal yang perlu diperhatikan. Oke, ini berhubung udah dites juga, dicobain ya. Kita udah review, ada video lengkapnya nih. Namanya juga. Jadi dari hasil review kita daya tahan baterainya terbilang standar aja lah. Expected from G100 sih. Cenderung kurang malah. Saturasi warnanya juga tinggi banget. Jadi untuk editing konten agak hati-hati. Agak hati-hati aja. Warna kan bagus terus tuh. Tapi di handphone lain kurang warna. Terus juga dari pengujian kita waktu itu, kalau HP-nya panas, terus kita ngerekam video, frame rate-nya bisa turun ke 20-an FPS. Ya, jadi jangan dijemur. Iya, agak hati-hati aja. Terus juga agak hati-hati dengan autofocus di kamera ultrawide. Karena kalau hasilnya nggak pas, ya bisa blur juga. Ya, itu plus minus lah, pedang bermata dua gue bilang autofocus. Yes. Terus juga feedbacknya masih belum yang luar biasa lah. Ya beda sama teman-teman sekeluarga yang lain. Biasa tuh Infinix, itel di kelas harga sini bisa ngasih bagus-bagus.
Yeah. Nah, haptic feedback bagusnya dikasihnya di yang Pro ternyata. Yang di atasnya. Jadi mungkin ya kameranya kan udah bagus banget nih. Dikurangin apa? Ini haptic salah satunya. Harus ada yang dikurangi. Harus 2/3 masih. Tapi kan bodinya tipis, ringan. Kameranya juga in general sebetulnya udah oke. Udah bagus. Udah bagus. Canon rata-rata bagus kok. Iya. Nama Canon itu dari awalnya kan memang buat kamera. Cam on. Iya, cam on. Camnya on. Ya masa mati. Iya. Terus ada OIS kamera utama. Iya. Ada OIS. Terus ada fitur flash snap buat foto objek bergerak cepat gitu. Ya, yang main padel, nah cocok nih flash snap. Iya. Buat yang padel, ya untuk menangkap gerakan-gerakan cepat. Iya. Layar AMOLED 120 Hz. Charging kenceng. Yes. Bypass charging ada nggak? Ada. Nggak kayak keluarga, itulah pokoknya. Infrared blaster juga ada. Wah, NFC. Ya tadi IP66 udah ada. In-display fingerprint ada nggak? Ada. In-display fingerprint scanner. Ada juga. Luar biasa. iOS juga udah lumayan. 3 kali versi Android. Oke, untuk transient tuh udah bagus banget. Bagus banget. Udah bagus banget. Oke, itu Canon. Lanjut ada apa lagi? Ada dari teknologi. Oh, teknologi. Yes. Gue berharap brand lain nih, Tekno yang keluar. Oke, sip. Apa nih? Tekno Pova Curve 5G. Spesifik ya. Iya. Curve 5G. Ingat. Jadi Pova series Tekno tuh ada banyak. Ya. Yang kita pilih untuk kelas harga ini kita pilih yang Pova Curve 5G. Kita dapat di 8256. Termurah kita bisa dapetin 2,8 jutaan. Tapi agak hati-hati gitu. Karena masih banyak juga yang jual di 3 jutaan. 3 juta kecil banget. Kadang 3 juta di bawah. Begitu dia tembus ke bawah, ini menarik ya. Ini menarik banget. Ini menarik. Layarnya curve, AMOLED 6,78 inci. Cakep sih. Terus juga SoC-nya SoC kelas HP 9 juta. 7.000 8,99 ah. 8,9 ya benar. Dimensity 7.300. Ya oke lah, 7.300 ya. Jadi jelas performance levelnya tinggi. Yes. Ya kan. Terus sudah 5G gitu. Baterai 5.500, charging 45. Ya. Terus apa lagi? Kamera utamanya 64, 64, selfie 13. Ya, IP64. Ya, ini kalau ada ultrawide kelar yang lain semua nih. Ya itu pasien yang kamonnya dong gitu. Jadi ini kan Pova tadinya untuk performance, cuman somehow tumben mereka bikin curve untuk desain ya. Gue lihat ya Transcend tuh masih galau. Oh. Yang mana yang mau jadi apa tuh kadang-kadang masih galau gitu. Positioningnya kadang bisa berubah-ubah. Iya. Cuman ini buat kita ya selama HP-nya bagus. Ya bagus aja udah. Ya udah. Gitu. Terus ada apa lagi? Hal yang perlu perhatikan cuma ada kamera utama, nggak ada kamera ultrawide. Kalau mau ultrawide ambil yang Camon. Iya. Saturasi warna tinggi seperti biasa Transcend Group. Sama Transcend Group semuanya begitu untuk layar ya. Buat editing jadi agak mesti hati-hati. Iya. Tapi kelebihannya adalah body tipis ringan, baterainya awet. Kita udah tes juga sebetulnya. Udah di video pendek. Di video pendek. Di shorts ada. Terus layar curve-nya keren, display fingerprint scanner. Iya. Rekaman video sampai 4K semua kamera ya? Iya, selfie 4K, kamera utama 4K. Itu yang menarik sih. Biasa selfie mentok di Full HD. Oh, speaker udah stereo. Yes. Udah. NFC, ada. Infrared blaster ada? Yes. Ada. Aman. Dan kemudian ada apa lagi? Oh, udah habis. Udah habis. Habis. Itu untuk yang utamanya di 2 sampai 3 juta. Ya. Ya. Untuk honorable mention ada. Apa tuh? Moto G45. Nggak mungkin ini sih. Kalau di bawah 2 juta kemarin kan pilihan utama. Ya, kalau di sini jadi honorable mention karena ini kita karena ada kemungkinan harganya naik ke 2,1. Iya, 2,1 2,2 lah. 2,2 gitu. Karena awalnya 2,6 turun ke 2,3 2,4 turun ke 2,1 terus sempat turun 1,9 1,8 terus sebenarnya dia kita masukin di bawah 2 juta ya kan. Harapannya sih 11 11 12 12 dia di bawah 2 juta sih, bukan di sini gitu. Ya. Tapi di sini kita tetap harus mention karena kalau kalian cuma nonton video ini doang gitu. Yeah. Kalian nyari 2 jutaan, ini tetap menarik sebetulnya kalau dia di 2 juta kecil. 2 juta kecil, setuju. Ya kan? Detail-detail udah seringnya kita bahas, sebetulnya review juga udah ada, tinggal ditonton aja. Layar IPS 6,5 inci, nggak terlalu besar. Jadi HD Plus nggak terlalu masalah di sini, ya kan? 120 Hz, SoC-nya menarik sekali. Snapdragon 695, Snapdragon 6S Gen 3, nama barunya. Yeah. Baterai 5000 mAh, charging 18, kamera utamanya 50 megapiksel, selfie 16 megapiksel. Semua kameranya ada AIS-nya, semua stabil. Perekamannya cuma 1080p 30 tapi stabil semua. Ada IP rating walaupun IP52. Ya, cuma ciprat-ciprat air doang. Ya. Kelemahannya mungkin layar SD Plus. Mungkin SD Plus tuh bukan SD Plus-nya. Bukan karena SD Plus-nya sih. Karena warnanya yang kurang genjreng aja. Iya, kita udah uji juga kan, ada video reviewnya. Warnanya mungkin kalau dibandingin dengan kompetitor-kompetitornya di sini tuh bukan yang paling gonjreng warnanya. Iya, Dan masih di bawah 100% sRGB juga. Iya betul, sedikit di bawah itu. Walaupun sudah mendekati tapi sedikit di bawah itu. Yang lain kan ada yang bisa sampai 120 gitu, ada 10 ini gak nyampe. Udah gitu juga karena start Android 14. Ya update-nya cuma 1 kali. Update-nya cuma 1 kali. Cuma 15 doang.
Tapi sih kelebihannya itu ya menarik ya, udah 5G, performanya kencang buat kelas harganya, OS-nya juga fiturnya wow. Nonton aja reviewnya, jangan suruh kita bahas di sini fitur OS seperti apa. Nggak pakai iklan ya? Nah, nggak pakai iklan, karena cenderung seperti Android polos. Yes. Ya kan? Desainnya juga keren, warna-warni. Baru ada teman gue yang nanya kemarin, kalau di 2 juta gue dapat apa? Terus gue tawarin ini, mungkin lo mau ini gitu kan, tertarik sama ini atau ini. Terus bilang, itu lucu tuh, karena brandnya Moto, dia ya malam ya, udah agak berumur ya, jadi Moto lebih kenal gitu kan. Oke. Dan minum Moto terus kaget sendiri, gue pikir dia cuma bisa begini doang gitu. Ternyata kok bisa gini, kok bisa begini gitu. Emang bisa terkaget-kaget sendiri. NFC ada, 2 speaker ada, audio jack juga masih ada di sini. Oke, ada honorable mention yang lain? Ada. Apa tuh? iQOO Z10 Lite. Z10 Lite? Ya. Oke. Ini kita dapat 8128 di 2,3 jutaan, 8256 di 2,5 jutaan. Ini performanya kita bisa lihat bukan yang paling oke lah, tapi ini kita pilih karena punya daya tahan bagus untuk daya tahan baterainya luar biasa. Daya tahan baterai luar biasa di sini. Dan IP ratingnya juga luar biasa ini. Kita lihat dari layarnya dulu dah. AMOLED 6,67 inci. Udah termasuk agak di atas standar. Full HD Plus 120 Hz. SoC-nya sayangnya 685. Tapi pakai UFS. Ini membantu si 685 kan? Iya. Terus baterai 6000, terus juga chargingnya lumayan 44 watt, kameranya 50 megapiksel, selfie 8 megapiksel, IP ratingnya 68 sama 69. Jadi kecemplung oke, disemprot oke gitu kan. Jadi ya memang sih performa 685-nya nggak hebat-hebat amat buat kelas harga segini. Terlepas mau pakai tambahan storage yang kenceng, tapi 685 memang ya bukan untuk gaming yang gimana-gimana banget gitu. Dan audio juga biasa aja gitu kan. Dia cuma single kamera plus bonus aja untuk harganya ya. Tapi ya itu tadi kelebihannya. IP68, IP69. Jadi kalau mau dibawa berpetualang, kalian yang suka mungkin hiking yang kena hujan-hujan segala macam. Nah ini bawa ginian ya oke nih. Karena baterainya awet ya kan. Terus tahan air. Mungkin gue akan bilang ini dengan kelebihan yang dia punya cocok buat, nggak susah juga, Gojek AMOLED. Takutnya kasihan AMOLED-nya dijemur. Kalau mereka mau bikin ini pakai IPS lucu sih. Iya. Lucu. Tapi kalau buat kalian yang berpetualang sini oke banget sih. Ya, daya tahan baterai bagus banget. AI juga udah dikasih di sini. Iya, beberapa udah ada. Vivo AI. Namanya iQOO tapi Vivo AI dikasihnya. NFC ada, dual speaker ada, display fingerprint ada, hardware gyro juga ada. Jadi bener kan hiking mau baca peta. Nah, bisa banget. Oke, ada lagi yang lain? Berikutnya ada sih. Ini apa kita gabungin jadi satu aja ya? Karena 2 benda ini identikal banget. Apa tuh? Jadi kita nemuin yang namanya Infinix Hot 60 Pro Plus sama Technospark 40 Pro Plus. Harganya gimana? Mirip. Harganya mirip banget. Rentang harganya 2,5 juta sampai 2,8 jutaan lah. Tergantung varian RAM dan storage. Dua-duanya di kelas harga yang sama. Speknya sama. AMOLED 6,78 inci, 144 Hz, body super tipis, layar curve, SoC-nya juga sama, Helio G200. Jadi 2 benda identikal banget. Cuman ini kenapa masuk honorable mention walaupun speknya bagus? Menurut kita ini value-nya lebih tinggi di Hot 60 Pro yang biasa. 60 Pro Plus ini value utamanya ada di desain. Tipis, ringan. Tapi betul. Secara fitur dan kelengkapan ini lebih banyak. Jadi gitu, headphone jack masih ada, tombol ekstra ada. Jadi ini spesifik untuk kalian yang nyari body tipis, ringan, spek lumayan lengkap lah. Itu. Sayangnya memang di harga segini masih Helio G200. Bukan Dimensity. Kalau dia Dimensity dia masuk tuh ke list yang di atas. Nah mungkin walaupun identikal, perbedaan yang bisa kita bahas di sini adalah yang Infinix warnanya itu rame. Warnanya tuh warna bodinya tuh rame. Jadi kalau kalian nyarinya yang mencolok gitu. Warna-warna body di Infinix tuh lebih banyak, lebih menarik mungkin buat kalian. Kalau mau warnanya lebih netral, warna bodinya lebih netral itu ada di Technospark 40 Pro Plus. Lebih elegan. Lebih elegan. Jadi kayak emang walaupun identikal, ini untuk targetnya agak beda dikit lah. Terus juga padahal kan di-casingin juga. Nah itu ujung-ujungnya di-casingin sih bener sih. Tapi ngomongin casing ada yang menarik. Apa tuh? Techno bisa kasih value lebih sedikit di bagian casing. Karena ada MagSafe-nya. Kalau di casingnya. Dikasih magnet. Kasih magnet. Kalau MagSafe kan punya yang itu. Ya itulah.
Kalau yang Infinix nggak dikasih. Nggak dikasih. Kasih biasa aja. Tapi nggak ada yang salah sih dengan milih yang ini juga nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Oh iya, sorry, ketinggalan satu. Apa tuh? Tekno punya wireless charging. Iya, dengan ada itu dia punya wireless charging kan. Jadi dia punya wireless charging di situ. Ada sedikit kelebihan di Teknonya dengan wireless chargingnya. Yes. Ya nggak tahu kalian butuh atau enggak. Lihat aja sendiri. Ini sudah habis? Yes. Masih ada lagi? Udah? Cukup? Oke. Jadi itu tadi pilihan kita di 2-3 juta rupiah. Kalau pilihan kalian berbeda, tinggal tulis aja di kolom komentar. Gak usah protes, gak usah nanya kenapa kita gak pilih. Kita tidak pilih karena gak dipilih. Alasannya bisa macam-macam. Bisa karena kita tidak melihat, bisa karena harganya beda gitu kan. Pada saat kalian lihat, wah harga udah masuk tuh, udah turun dari 3,1 jadi 2,9. Ya pas kita lihat enggak gitu kan. Masih di atas, jadi kita nggak masukin dalam sini. Atau mungkin ada jeda beda antara pada saat kita bikin video ini dengan kalian nonton dan di tengah-tengah situ ada yang launching. Nah, kita nggak tahu, gitu kan? Ya nggak bisa kita tambahin juga ke dalam videonya. YouTube tidak mengizinkan kita nambahin klip. Tuh tambah klip satu lagi gitu nggak bisa. Kalau delete bisa, nambah nggak bisa. Dan perlu diingat juga kan harga fluktuatif ya. Ya harga fluktuatif. Bisa aja pas lagi kalian nonton video ini udah ada HP yang menarik, harga udah turun, bisa gitu juga. Dan kita ini harga nggak ngitung voucher ya BTW ya. Nah betul, kita nggak ngitung voucher. Kalau voucher kalian bagus ya lain cerita. Kan voucher kita nggak bisa kendaliin. Ada orang yang dapat voucher bagus, ada yang kurang bagus gitu. Iya, siapa tahu ada yang baru habis renovasi rumah. Loh. Terus siapa tahu kan beli-beli itu dapat voucher banyak gitu. Siapa tahu bisa jadi kayak begitu. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu. Ini tuh untuk yang 2-3 juta rupiah. Yang di bawah 2 juta rupiah udah ada videonya. Betul. Dan kita akan lanjut terus, tapi kita akan lanjut pelan-pelan karena kita masih menanti beberapa smartphone di kelas menengah atas yang harusnya menyusul. Tapi kita janjikan rekomendasi untuk smartphone ini masih akan ada terus sampai maksimum sebelum 12.12. Jadi kalian bisa menikmati diskonnya juga harusnya ya. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi di rekomendasi smartphone akhir tahun 2025 berikutnya. See ya. Thank you.